pada siang hari ini. Di sini saya selaku guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 akan men-sharing tentang salah satu materi yang diberikan oleh Balai Besar Guru Penggerak, yaitu penerapan budaya positif. Nah, kenapa materi ini perlu saya sosialisasikan? Karena di sini kita berharap bersama bahwa di sekolah kita itu menerapkan budaya positif itu tidak hanya di murid saja, tapi juga bisa di lingkungan guru maupun di warga sekolah yang lain. Jadi auranya menjadi positif Bapak Ibu. Kalau kita menerapkan budaya positif, artinya sekolah ini mempunyai budaya yang baik, budaya yang bisa untuk meningkatkan kinerja sekolah, bisa meningkatkan prestasi murid dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapan kita bersama. Oke, next. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada salah satu teori dari Dr. William Glasser, yaitu teori kontrol, yang biasanya kita memahami bahwa guru mengontrol murid itu hanya ilusi ternyata Bapak Ibu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga hanya ilusi. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga hanya ilusi ternyata. Dan yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini biasanya kita terapkan juga ke anak-anak kita biasanya. Itu ternyata juga hanya ilusi. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Yang pertama itu, kalau kita mendekatkan dengan paradigma stimulus respon, itu ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau teori kontrol juga sama, ini masih sama ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat orang hal yang sama. Nah, di sini sudah mulai beda. Yaitu kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, atau setiap orang itu punya perspektif yang berbeda-beda. Kita nggak bisa menyamakan perspektif saya dengan perspektif Pak Ali, nggak bisa. Misalkan kita ambil salah satu contoh, kita melihat gajah. Nah, kalau kita melihat gajah dari depan, itu beda kita melihat gajah dari belakang. Nah, itu jadi cara pandang orang itu berbeda-beda. Itu yang harus kita tekankan. Kemudian yang berikutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Nah, ini juga bahaya ya. Jadi kita menyamakan persepsi kita, semua orang itu harus sama dengan persepsi kita. Itu yang berbahaya. Yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi toleransi kita itu akan, nilai toleransi kita akan lebih tinggi jika kita berusaha memahami pandangan orang lain, bukan kita memaksakan berpandangan yang sama, gitu. Egois ya Pak, nanti ujungnya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu kalau kita paradigma stimulus respon. Yang benar tentang paradigma teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini artinya kembali ke tujuannya apa gitu. Dia melakukan seperti itu, tujuannya apa? Pasti orang kan melakukan sesuatu itu punya tujuan, gitu kan. Nah, itu yang harus kita ubah pola pikir kita. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau stimulus respon. Yang benar hanya Anda yang bisa mengontrol
diri Anda, jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Gitu. Jadi ibaratnya kita harus memiliki prinsip. Tuh. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga tidak boleh kita persepsikan di pikiran kita seperti itu. Ya memang kita tidak bisa mengontrol orang lain karena itu tadi kita kembali ke poin yang atas bahwa orang lain itu punya cara pandang sendiri juga. Gitu. Yang benar kita harus memahami cara pandang orang lain. Gitu. Terus permasalahan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ketika kita sudah membujuk gagal, akhirnya memaksa gitu. Kebanyakan ini kita juga lakukan di murid-murid kita ya Bapak Ibu. Benar nggak Pak Ali? Benar banget. Nah itu. Nah yang benar adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Artinya cara pandang orang lain itu kita terima sebagai salah satu ide yang akhirnya nanti kita diskusikan bersama, berdiskusi bersama, mendapatkan kesepakatan yang bisa kita jalankan bersama untuk mengoptimalkan sebuah pilihan-pilihan yang baru itu tadi. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau yang kalah itu artinya dia kalah, padahal ya konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya adalah model berpikir masing-masing, bukan menang dan kalah. Yaitu tadi kita kembali ke yang atas, yaitu setiap orang punya persepsi masing-masing atau pandangan masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Apa sih disiplin itu? Menurut Bu Budi apa? Disiplin itu menaati peraturan yang ada di sekolah. Kasih, Pak, saya tunjukin yang baru tadi. Disiplin apa? Disiplin itu sesuai dengan peraturan. Oke. Pak Ali selalu berbeda ini. Disiplin itu adalah norma-norma yang mengatur. Nah, jadi Bapak Ibu kan punya pandangan tentang disiplin masing-masing ya. Nah, sekarang kita lihat disiplin menurut Kiai Dewasa itu gimana sih? Nah, disiplin menurut Kiai Dewasa itu di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu dimulai dari diri sendiri, bukan karena aturan, bukan karena apa-apa, karena kemauan dia. Itu disiplin yang benar-benar bisa menggerakkan kita untuk menjalankan peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu sendiri, seperti itu. Nah, disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya dia menuju ke kemerdekaan. Gitu. Kemerdekaan siapa? Kemerdekaan dirinya sendiri. Gitu. Nah, dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Artinya kalau dia sudah punya disiplin yang dari diri sendiri, rasa tanggung jawabnya akhirnya muncul. Jadi kita nggak perlu marah-marah, kamu harus A, kamu harus B, C, D. Karena dia sudah tahu. Apa artinya? Dia sudah bertanggung jawab apa yang akan dia lakukan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas ya? Ya, nanti dia begitu. Nah, ini ada beberapa penerapan disiplin positif. Yang pertama membangun hubungan baik, contohnya mengadakan pertemuan dibagi di mana siswa dapat berbagi pengalaman positif. Nah, ini mau merasa saling percaya dan menghargai antara siswa dan guru. Jadi setiap pagi Bapak Ibu ini bisa diterapkan. Jadi setiap pagi mungkin ditanyakan kabarnya, atau mungkin kita sharing, kamu kemarin ngapain aja nak? Kamu kemarin melakukan apa yang menurutmu kamu bermanfaat di dunia, gitu. Misalkan seperti itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, kita kan biasanya nggak pernah gitu loh. Kita datang ke kelas langsung mengajar, langsung ini materinya A, B, C, D, gitu. Nah, itu.
Kemudian yang kedua mengajarkan menjawab. Contohnya kalau jadwal tiket ini kan biasanya kita sudah membuat ya per kelas pasti ada jadwal tiketnya. Kemudian memfokuskan pada solusi, bukan hukuman. Nah, jika kayak contohnya, jika siswa terlambat, bukan memberikan hukuman, tetapi meminta siswa untuk membuat rencana bagaimana mereka bisa lebih tepat waktu dan mendiskusikan masalah yang mungkin menyebabkan keterlambatan itu tadi. Artinya, kita kalau anak terlambat Pak, itu jangan lanjut dulu, tapi gimana kamu menyelesaikan masalah ini? Artinya ditanyakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan agar kamu nggak terlambat lagi? Itu Bali. Itu mungkin bisa diterapkan, tapi ya memang ini paradigma baru ya, jadi agak wah gitu ya, mungkin gitu ya. Saya juga gitu Bali. Oke, kemudian integritas. Nah, contoh selama ujian didiskusikan secara terbuka tentang integritas akademik. Artinya mungkin bisa ditekankan ke anak-anak bahwa kejujuran itu lebih tinggi daripada nilai. Benar nggak? Benar. Nilainya misalkan dapat 100 tapi nggak jujur. Nah, iya itu. Jadi mungkin kita bisa mencari memberi gambaran ke anak bahwa yang penting itu prosesnya anak. Hasilnya itu mengikuti. Kalau prosesnya sudah benar, hasilnya pasti benar. Kemudian yang empati dan kasih sayang ini berbagi kegiatan cerita di mana siswa menceritakan pengalaman mereka, mendiskusikan bagaimana perasaan mereka dan orang lain mempengaruhi situasi tersebut. Mungkin apa ya? Ini biasanya dilakukan oleh guru BK mungkin, Pak. Jadi apa masalahmu di rumah gitu ya? Kemudian kenapa kamu kok seperti ini? Pasti ada sesuatu di rumah atau di luar, itu juga harus kita gali ke anak-anak. Jadi siswa bermasalah itu pasti ada alasannya gitu, nggak mungkin faktor X-nya ini pasti ada. Jadi di luar di sekolah itu pasti ada sesuatu yang membuat siswa ini bermasalah. Nggak mungkin anak yang baik-baik saja di luar mendapatkan kasih sayang yang cukup dan lain sebagainya, saat di sekolah itu bermasalah, itu jarang sekali. Biasanya yang ada sesuatu yang hilang di luar, makanya dia di sekolah seperti itu. Kemudian kerjasama, adakan proyek kelompok. Nah ini biasanya untuk guru-guru produktif itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya project based learning gitu. Mungkin jadi banyakin mengerjakan proyek secara berkelompok. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian teori motivasi, dukungan dan penghargaan. Nah, 3 perlakuan motivasi manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan atau menjadi diri sendiri atau menjadi diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tuh. Nah, di sini yang membedakan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu kalau restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi tidak satu arah. Jadi tidak hanya dari kita, tapi murid juga mencari solusi bagaimana dia menyelesaikan masalah atau kesalahan yang sudah dia perbuat. Nah, kalau hukuman itu bersifat satu arah, jadi dari pihak guru saja. Hukum siswa kalau terlambat kamu harus lari keliling lapangan. Nah, fungsinya apa? Itunya apa? Dampaknya untuk menyelesaikan masalah ke depannya, pasti mereka kalau sudah melakukan itu apa dijamin mereka tidak terlambat lagi? Jamin nggak? Tidak. Biarkan mereka menyelesaikan, caranya apa biar tidak terlambat. Jadi usahakan kita memberi pendidikan itu yang memanusiakan manusia. Nah, jadi seperti itu, tidak ada
yang merendahkan murid kita, jangan sampai kita merendahkan murid kita tidak seperti manusia gitu. Jadi kita harus memanusiakan manusia. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ini kan nanti ujungnya adalah kesepakatan kelas Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ciri-ciri dari restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang penting. Belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi antara guru dan murid itu tidak ada miskomunikasi. Yang bikin kita stres itu kan miskomunikasi. Ya, Pak, benar. Ya. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi kalau kita merestitusi itu menawarkan solusinya bagaimana? Kan ada tawar-menawar di situ. Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Gitu. Kemudian restitusi untuk melihat ke dalam diri, jadi refleksi, bukan menyalahkan. Biasanya kalau terlalu begini kan, itu Pak, ban saya bocor gitu. Nah, kan dia akhirnya menyalahkan kondisi lain di luar eksternal. Harusnya dia menuntut untuk refleksi. Mungkin saya bangunnya kurang pagi. Kalau saya berangkat minggu pagi, walaupun ban bocor, juga nggak terlambat dalam sekolah. Kan bisa gitu Pak. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi menentukan karakter apa yang kita tanggung jawab, integritas dan lain sebagainya itu tadi. Kemudian restitusi menguatkan. Jadi bukan melemahkan. Mental anak ini menjadi lebih kuat karena restitusi, bukan hukuman tadi. Kalau hukuman tadi melemahkan gitu. Nah, keyakinan kelas ini itu kita mungkin ada beberapa yang sudah menerapkan atau ada yang sudah menerapkan, belum ada. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas nantinya dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diterapkan dan semua warga kelas ikut berkontribusi dalam perbuatan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini seperti kontrak belajar gitu. Ya, jadi sebelum di saat awal pembelajaran itu kita bikin keyakinan kelas dengan warga kelas. Nah, jika yang melanggar, nah yang menghukum juga warga kelas, gitu. Kesepakatan kelas seperti itu. Nah, contohnya ini keyakinan kelas, misalkan setiap anggota kelas perlu belajar, setiap kelas perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai. Kemudian ada juga keyakinan kelas selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, senantiasa membantu, berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, ini ada juga contohnya keyakinan kelas hormat. Yang pertama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, salah seperti itu. Jadi ketika dari keyakinan hormat ini aja, ketika guru menjelaskan kemudian ada yang ngomong sendiri, artinya dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat gitu ya. Jadi keyakinan kelas ini secara tidak langsung juga mendisiplinkan kelas menjadi menerapkan disiplin positif seperti itu. Iya. Jadi guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, ini ada ininya apa? Tabel penerapannya. Dimana kalau guru sebagai penghukum, nah ini guru menghadirkan, menunjukkan, menyakiti dan menyindir
selama ini Bapak Ibu menerapkan yang mana? Coba Bu Rata. Selama ini saya menerapkannya sebagai teman ya, karena saya biar siswa itu tidak merasa adanya perbedaan kelas atau perbedaan level di antara guru dan siswa, dan saya lebih bisa masuk ke dalam dunia mereka itu dengan cara menjadi sama. Makasih Bu Rata. Jadi sebelum memberikan ilmunya, berarti kita harus masuk ke dunianya mereka dulu, baru kita salurkan ilmunya. Itu ya Bu. Lalu sebagai apa? Kalau saya penerapannya tergantung situasi dan kondisi. Ada juga sebagai penghukum, pembuat orang bersama, teman, pemanfaat, dan semua salahkan tergantung kondisinya gimana menghadapi peserta didik itu modelnya kalau akan saya kondisi itu baru saya menerapkan 5 posisi kontrol itu menurut saya. Terima kasih Pak Ali, berarti sesuai dengan kebutuhan ya Pak. Saya ini harus jadi apa ini? Kadang-kala harus jadi manajer, kadang-kala harus jadi teman, harus bahkan menjadi pendukung, dan kadang juga membuat orang merasa bersalah. Itu juga penting juga ya sosial. Next. Nah ini kita materi terakhir ya, habis itu sudah selesai. Oke. Di sini ada restitusi. Nah, salah satu penerapan restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, jadi ada segitiga restitusi, yaitu ini. Jadi ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan untuk menerapkan restitusi itu seperti apa? Itu menggunakan segitiga restitusi. Nah, yang pertama harus menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh langsung menjudge anak tersebut. Kenapa kamu salah? Kamu tuh terlambat. Gitu. Tanpa sebelum kita menstabilkan dulu nih, dia sudah merasa bersalah dan kita angkat dulu dia. Jadi kenapa anak kamu itu? Jadi kenapa kamu terlambat? Apa yang ini? Apa yang menjadikan kamu terlambat? Gitu. Jadi jangan langsung mendorong mentalnya anak itu sendiri. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, biar dia mengakui kesalahannya sendiri. Gitu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia tadi sudah, oh iya Pak, saya salah, saya gini. Kemudian kita tanyakan apa yang harus kamu lakukan, gitu. Apa solusinya biar kamu tidak membuat kesalahan yang sama, gitu. Apa solusinya? Biar dia mencari solusi sendiri. Jadi tidak dari satu sisi dari guru saja, tetapi ada dari sisi muridnya. Contoh dari sini. Ini contoh video saya dalam menerapkan segitiga restitusi. Nanti bisa dilihat bersama ya Bapak Ibu.
refleksi aja ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke sesi. Baik Bapak Ibu, kita sudah masuk sesi yang terakhir, yaitu untuk sesi refleksi. Silakan dituliskan apa yang sudah Bapak Ibu dapat setelah penjelasan yang sudah saya berikan, dan mungkin ada masukan-masukan terkait penjelasan saya yang misalkan kurang jelas atau bagaimana. Silakan dituliskan di sticky note ini dan nanti kemudian diserahkan kembali ke saya. Terima kasih. Terima kasih atas refleksinya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat lebih-lebih untuk diri kita, lebih-lebih juga untuk sekolah kita agar SMK di Surabaya bisa lebih maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.